Shalom Keris Kids. Hai. Halo. Kita ketemu lagi. Bertemu lagi kita. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Kita sapa juga kali kayak yang di rumah ya. Iya. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan baik-baik ya. Yes, pastinya masih kita tunggu untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite bareng teman-teman Keris Kids lainnya ya. Oke. Oke. Nah, kalau kemarin hari Jumat Agung, Tuhan Yesus disalib. 3 hari kemudian, Tuhan Yesus, ada yang tahu? Paskah apa itu? Paskah itu merayakan apa tuh? Apa? Hah? Tuhan Yesus bangkit. Pintar. Iya, Nah, Tuhan Yesus bangkit, udah kalahkan maut. betul, jadi di hari ketiga setelah Tuhan Yesus wafat, itu Tuhan Yesus bangkit. Iya. Jadi dia setelah udah istilahnya apa tuh Kak, kena apa namanya terbebani dengan semua dosa Dosa-dosa kita. kita. Dan berarti dia udah mengalahkan ya semua Iya. dosa-dosa kita dengan membuktikan bahwa dia udah bangkit. Buat kita. Yes. Wah, berarti adik-adik harus bersyukur ya, harus senang karena Tuhan Yesus berarti udah menang mengalahkan semua hal di dunia. Yes. Oke, sekarang kita bangkit berdiri yuk. Boleh, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Oh iya, lupa kan Kak. Sebelumnya Kakak mau ingetin nih, sepanjang ibadah duduk atau berdirinya harus di dalam kotaknya masing-masing ya. Coba dicek Wah, kakinya coba udah cek. di dalam kotak belum. Ayo. Nah, dan juga semua permainan, semua handphone, gadget itu disimpan di dalam tasnya dulu ya sepanjang ibadah. Jangan dimainin biar bisa fokus ngikuti ibadahnya. Oke. Nah, kira-kira kita ngapain nih Kak? Oke. Nah, sekarang kita punya permainan. Apa tuh Kak permainannya tuh Kak? Seru nih kayaknya nih. Permainannya, kalau Kak Iskandar bilang, Tuhan Yesus lahir. Gayanya Nah, gini ya. Gayanya gimana tuh Kak? Kayak Iya. pegang baby ya. Coba. Tes. Tuhan Yesus lahir. Gerakannya gimana? Iya. Terus selain Terus itu ada apa tuh Kak? Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus disalib. Abis itu kalau udah lahir disalib berarti Tuhan Yesus dikubur. Gimana tuh Tuhan Yesus Tuhan dikubur? Yesus dikubur. Kayak Jadi Kayak batu. Nah, yang terakhir nih yang hari ini kita rayakan nih. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. 1, 2, 3. Yeay. Bisa adik-adik semua? Bisa? Coba ya kita tes dulu kali ya Kak ya. Tuhan Yesus lahir. Lalu Tuhan Yesus disalib. Setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dikubur. Setelah dikubur 3 hari kemudian pas dilihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, luar biasa. Luar biasa, kakek adik-adiknya semangat sekali loh ya. Iya. Oke. Kita sekali lagi kali kakak ya, Boleh. terakhir ya. Terakhir ya, adik-adik semua siap? Siap? Aduh gak ada suaranya nih, adik-adiknya kemana nih? Masih pagi ya. Masih pagi ya, coba kita cek lagi. Adik-adik siap buat main lagi? Oke. Pada suatu hari lahir seorang bayi di kandang dan dinamakan Tuhan Yesus. Berarti itu Tuhan Yesus lahir. Lalu Tuhan Yesus hidup, tumbuh kembang, menjadi dewasa. Dan di suatu hari Jumat Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus disalib dan Tuhan Yesus wafat. Setelah itu Tuhan Yesus dikuburkan.
Tuhan Yesus dikuburkan di dalam gua dan lalu di hari ketiga di hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Yeay. Udah semangat nih Kak. Lumayan, coba kita biar lebih semangat. Biasa nih Kak, Charis Kids. Lagi, Charis Kids. Luar biasa semangat ya pagi-pagi nih. Udah siap nyanyi jingle Charis Kids? Gak ada yang siap Kak, waduh sedih. Coba kita tanya lagi, udah siap pun nyanyi jingle Charis Kids? Luar biasa. Nyanyi sama-sama ya, yang keras ya. Yang keras dengan musiknya, let's go. Shalom Charis Kids. Shalom. Hah? Tadi kayaknya pastinya suaranya keras ya. Coba sekali lagi ya. Shalom Charis Kids. Shalom. Shalom. Hari ini hari apa ya? Oh, hari Paskah. Siapa yang tahu hari Paskah itu hari apa? Betul, hari Pintar. Tuhan Yesus bangkit. Kemarin siapa yang datang ke sini pas Jumat Agung? Siapa? Pas Jumat Agung itu hari apa sih Jumat Agung tuh? Kenapa? Tuhan Yesus disalib Betul. dan mati. Pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Iya, hari Minggu hari Paskah. Siapa yang bersuka cita? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Siapa? Kita harus bersuka cita, kita harus bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang rela mati buat kita di atas kayu salib. Tapi bukan cuma itu, Tuhan Yesus itu bisa bangkit loh. Ya, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat. Siapa yang mau bersuka hari ini? Yang mau bersuka, kita harus nyanyi yang lebih kencang ya. Oke, siap buat memuji nama Tuhan kita yang telah bangkit dari maut? Siap. Siap? Yang sudah siap teriakan haleluya. Haleluya. Amin. Siap ya? Kak Mira mau dengar suaranya yang keras? Sama Kak Mira mau lihat pada tepuk tangan dan goyangkan badannya. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Batu karang yang teguh
Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mana tangannya? Haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Ayo kita lompat sama-sama. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yeay. Siapa yang masih bersuka cita boleh angkat tangannya. Aku. Masih siap? Kita mau memuji seorang raja yang hebat. Yeah. Siapa di sini anak raja yang hebat? Angkat tangannya. Siapa? Anak raja yang hebat berarti harus nyanyi lebih kencang ya. Siap? Kita melompat sama-sama ya. Tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, bentuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan.
Soalnya kayaknya tadi pas lagu pertama nari-nari. Terus lagu kedua capek. Siapa? Masih semangat nggak? Mana suaranya? Kalau masih semangat, sekarang ayo udah nggak ada yang main-main lagi. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Coba lihat kakinya, berdirinya di mana? Di dalam kotak nggak? Tadi abis loncat-loncat. Nah, dicek lagi kakinya jangan sampai keluar dari kotak ya. Ayo sekarang nggak ada lagi yang ngobrol sama temennya. Kita lipat tangan, kita mau berdoa. Ikutin Kamira berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih atas hari ini, atas hari ini, hari hari yang luar biasa yang luar biasa karena Engkau karena Engkau telah bangkit telah bangkit dari maut. dari maut. Engkau hidup Engkau hidup dan berjaya dan berjaya selamanya. selamanya. Tuhan Yesus pimpin Tuhan Yesus pimpin ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Berikan kami berikan kami hati hati yang mau yang mau mendengar mendengar dan belajar dan belajar tentang tentang isi hatimu. isi hati. Ajar kami Ajar kami untuk bisa untuk bisa mengerti. mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu Kasih-Mu yang luar biasa buat kami. yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ayo semuanya kita angkat tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan kita yang hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ayo sekarang kita mau angkat tangan kita tutup mata kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus ya. Kita nyanyi sama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, dan tebus dosa kami. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok,
saja. Sebab dia hidup. Kami tak gentar Tuhan. Karena ku tahu hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ada bulan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Shalom adik-adik. Yuk. Kita mau perjamuan kudus. Kok cantik banget sih hari ini, Dek? Ayo ambil perjamuan kudusnya. Yuk ambil perjamuan kudusnya. Ayo kakak-kakaknya tuh udah bawa tuh. Oke, yuk kita keluarin sama-sama rotinya. Kita mau angkat tinggi rotinya, jangan dimakan dulu. Ayo angkat tinggi rotinya, angkat tinggi rotinya. Udah angkat, yuk kita mau doa sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami menerima kesembuhan, tubuh yang sehat, kuat, kami cerdas. Terima kasih Bapa. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita sama-sama makan. Sekarang kita angkat anggurnya. Angkat tinggi. Yuk kita mau doa sama-sama. Ikutin kakak ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menebus kami, mengampuni kami, mengampuni kesalahan, dosa-dosa, dan pelanggaran kami satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami menerima keselamatan, kami menerima kekekalan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Kalau nggak bisa buka, minta tolong kakak-kakaknya di kiri dan kanannya. Ayo tuh yang itu ada. Tuh. Yang nggak bisa buka nih sama kakaknya. Yuk. Kita mau doa buat firman. Ayo semuanya masuk ke kotak sayang. Yuk. Oke. Yuk tangannya semua dilipat. Kita mau doa buat firman. Mulutnya diem. Yuk kita doa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami menerima keselamatan. Kami menerima kesembuhan, kekuatan daripada-Mu. Saatnya anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu yang terbaik daripada-Mu. Engkau berikan hati yang mendengar ya Bapa, hati yang terbuka untuk-Mu, agar mereka bisa menerima semua firman-Mu, menjadikan rema dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, amin. Yuk, kita mau lihat, apa sih slide-nya hari ini, kita mau ngomongin apa sih? Yuk kakak, slide nomor 1. Kita lihat. Ini apa sih? Gambar apa? Penyalipan Yesus Kristus. Kalian tahu gak sebelum naik ke atas kayu salib,
Yesus Kristus diapain? Dicambuk, terus diapain? Dikasih mahkota duri, dipaku. Kamu tahu gak cambuknya kayak apa? Nggak tahu ya? Nih segede gini, tongkat segede gini, terus ada tali-talinya panjang. Di ujung tali ada tulang domba diruncingin, dikasih timah segini. Jadi kalau dia nancep dipukul begini, nancep di sini, ditarik, dagingnya ikut copot. Serem gak? Sakit gak? Ada gak orang yang bisa tahan seperti itu? Gak bisa kan? Kasihan kan? Kenapa Tuhan Yesus mau mati di salib? Karena Tuhan Yesus sayang sama kalian. Kalian tuh berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus tuh sayang banget. Tuhan Yesus sayang Emma, Tuhan Yesus sayang Dave, Tuhan Yesus sayang semuanya. Karena kita ini berdosa. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku mau mati di salib buat menebus semua anak-anakku yang ada di dunia. Makanya dia mau dicambuk, disiksa, dikasih mahkota duri, disalibkan. Terus Tuhan Yesus mati. Waktu Tuhan Yesus mati, itu adalah sehari sebelum hari Sabat. Hari Sabat tuh hari apa? Hari Sabtu. Jadi Tuhan Yesus mati tuh hari Jumat. Kalau hari Sabat tuh orang Yahudi nggak boleh bikin apa-apa, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi mereka ngapain kalau hari Sabat? Ada yang tahu gak? Kalau hari Sabat mereka tuh duduk diem, dengerin imam-imam ceritain tentang bacain buku Taurat. Mereka kan Alkitabnya Taurat kan, mereka bacain Taurat. Cuman boleh itu, makan, duduk, dengerin firman, gak boleh kerja, gak boleh ke ladang, gak boleh cari duit, gak boleh. Duduk diem. Kalau sampai sekarang pun di Israel juga seperti itu. Sampai mencet lift aja nggak boleh mereka. Jadi kalau kita ke mall, kita mau ke gedung, itu kita naik lift ya. Liftnya itu udah berhenti otomatis di setiap lantai. Jadi kita nggak usah mencet, kita masuk, mereka akan berhenti otomatis di setiap lantai. Di Israel seperti itu. Sampai sekarang mereka tidak boleh bekerja hari Sabat. Cuman boleh dengerin firman di kalau mereka bilang bukan gereja, sinagog. Nah, terus jadi Tuhan Yesus mati hari Jumat. Hari Sabtunya tuh hari Sabat. Nggak bisa dikubur. Karena kalau kubur kan mesti gali-gali gitu kan. Nah, atau mesti masukin bikin goa. Zaman dulu tuh kalau orang Israel kalau meninggal tuh enggak kayak kita dikubur di tanah. Mereka itu ditaruh di gua, goanya gede, jadi mereka gali dulu, nanti taruh di goa, habis itu ditutup sama batu yang gede banget, tutup. Cuman begitu. Kalau sekarang kan enggak kan, sekarang digali, taruh di tanah. Nah, pada waktu itu sebelum hari Sabat Tuhan Yesus meninggal. Terus ada satu orang yang namanya Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea itu punya kuburan yang belum dipakai. Di dalam goa itu ada, dia belum pakai. Jadi dia bilang sama orang-orang, coba ambil deh Tuhan Yesus punya jenazah. Yuk kita kain kafanin, masukin buru-buru. Karena udah mau hari Sabat. Nah, setelah itu hari Sabat mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh ngapa-ngapain. Setelah hari Sabat hari Minggu, ya hari Minggu udah boleh bekerja. Nah pada waktu hari Minggu pagi-pagi sekali ada dua wanita, ada dua ibu-ibu, namanya Maria Magdalena dan Maria ibunya Yakobus. Mereka bilang, yuk kita ke kubur Tuhan Yesus yuk. Kan Tuhan Yesus waktu meninggal belum dimandiin, belum dilap-lap karena hari Sabat kan besokannya. Yuk buru-buru yuk kita ke situ, kita mandiin Tuhan Yesus. Mereka bawa apa nih? Minyak, bawa kain, bawa wangi-wangian. Terus mereka bilang, ayo cepet-cepet, pagi-pagi kita ke sana. Ayo, mereka jalan pagi-pagi. Sembari jalan, mereka pikir, di kubur itu ya, kan ketutupan batu gede, ya kan? Gimana ya cara bukanya ya?
nanti kita nggak bisa buka, nggak kuat. Gimana? Nanti deh katanya. Nanti deh kita jalan dulu ke situ. Katanya. Mereka jalan buru-buru pagi-pagi. Terus slide berikutnya Kak. Pas nyampe di sana mereka kaget. Hah? Itu kenapa udah kebuka kuburnya? Oh, lihat tuh kebuka. Terus kainnya kelipet rapi. Dilipet rapi. Mestinya kan ada Tuhan Yesus ya di dalamnya ya. Ya kan? Kok itu nggak ada? Nah lu, siapa yang ambil? Wah, mereka kaget. Lihat slide-nya berikutnya. Dia bilang, si Maria, ibunya Yakobus. Maria, lihat. Itu kenapa kebuka? Jangan-jangan ada yang ngambil. Jangan-jangan ada yang curi Tuhan Yesus. Siapa itu? Waduh, gimana nih? Ayo kita lihat yuk, kita masuk. Ayo, kata dia. Nah, pas dia masuk, bener. Gak ada Tuhan Yesus di dalam situ. Kosong. Mereka cari. Aduh, kemana ini Tuhan Yesusku hilang? Waduh, siapa yang ngambil? Kata dia. Mereka nangis. Pada waktu mereka nangis, tiba-tiba ada malaikat di situ, lagi duduk. Malaikatnya bersinar terang. Malaikatnya rambutnya kuning blondi. Oh, abis dicat. Terus malaikatnya ngomong gini. Maria. Maria kaget. Hah? Siapa tuh yang manggil? Siapa yang manggil? Terus dia lihat. Ada malaikat. Terus mereka nanya gini. Kemana Tuhan Yesusku? Kok gak ada badannya di situ? Tuhan tahu gak siapa yang ngambil? Terus kata malaikatnya bilang gini, Maria, ngapain cari Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus udah nggak ada di sini. Terus kemana Tuhan Yesus? Katanya, Tuhan Yesus udah naik ke atas surga. Karena Tuhan Yesus mati 3 hari, tapi Tuhan Yesus bangkit naik ke atas surga sekarang. Enggak, udah bangkit Tuhan Yesus. Nah, mereka kaget. Hah? Udah bangkit? Iya, Tuhan Yesus tuh udah bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Ada gak orang yang mati 3 hari terus bangun? Halo, aku datang. Ada gak kayak gitu? Enggak ada. Cuman Tuhan Yesus loh yang bisa begitu loh. Hebat gak tuh? Hebat kan? Slide berikutnya. Lihat. Kita baca ya sama-sama yang udah bisa baca. Yuk. 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Tahu gak pengharapan yang tidak dapat binasa itu apa maksudnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Pengharapan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kamu. Siapa yang tahu? Itu maksudnya Tuhan Yesus mati dan dia bangkit. Dia memberikan kekekalan buat kalian semua. Enggak, Tuhan Yesus mati. Tahu gak, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita manusia terpisah langsung dari Tuhan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tuh hidup akrab dengan Tuhan mereka. Mereka bisa ngobrol sama Bapa di Taman Eden. Hai, selamat pagi Bapak. Terus mereka bisa jalan-jalan, bisa makan apa aja, bisa ngobrol sama singa, bisa ngobrol sama buaya. Iya, zaman dulu buaya sama singa gak makan orang. Gak makan, mereka vegetarian, makan buah-buahan. Halo. Iya, nah akhirnya waktu mereka makan buah terlarang, mereka jatuh dalam dosa, mereka terpisah dari Allah. Ada jurang yang dalam yang tidak bisa diseberangi manusia. Itu jurang maut. Jadi setiap manusia yang mati pada waktu itu langsung masuk neraka. Langsung.
karena terpisah dari Allah. Nah, karena Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mati di salib buat kita. Tuhan Yesus jadi jembatan antara manusia dengan Allah. Itu yang menyebabkan kita sekarang bisa langsung kepada Bapa, doa langsung menghadap Bapa. Itu yang buat kita bisa seperti itu. Dan itu yang membuat kita punya pengharapan. Pengharapan apa? Mempunyai hidup yang kekal. Mempunyai kuasa pada waktu kita nanti mati kita bisa bangkit. Kita bisa naik ke surga. Tuhan udah sediain rumah buat kita semua masing-masing di surga. Asik gak? Asik kan? Kita bisa punya rumah nanti di surga. Nah, dari itu kita masing-masing anak Tuhan Yesus harus tahu bahwa setiap kita sudah ditebus. Siapa yang udah ditebus di sini? Angkat tangan. Yang udah ditebus oleh dosanya sama Tuhan Yesus, angkat tangan. Tuhan Yesus berarti udah menebus kalian. Ingat ya. Tuhan Yesus udah menebus kalian. Kalian itu sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kalian, kalian ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya kalian punya pengharapan. Enggak seperti Adam dan Hawa waktu itu nggak ada pengharapan. Gimana nih ntar kita kalau mati kita mau kemana? Itu nggak ada pengharapan. Tapi sekarang kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan, kita tahu ketika kita berharap sama Tuhan Yesus, satu saat nanti kita akan kembali sama Tuhan Yesus. Oke? Jadi jangan pernah bilang saya ini nggak bisa, saya ini lemah, saya ini nggak pinter. Nggak boleh ngomong begitu. Kita ini udah ditebus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah mati di atas kayu salib. Semua luka-lukanya Tuhan Yesus itu memberikan kalian apa? Kesembuhan, kepandaian, pengharapan. Oke? Hidup yang kekal. Oke? Harus diingat itu. Jadi kita ini semua anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Sekarang ada slide berikutnya gak? Oh gak ada. Oke, yuk sekarang mau kita semua taruh tangan kanan di dada. Ayo semua taruh tangan kanan di dada. Ngomong ya sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusanmu di atas kayu salib. Aku sehat, aku kuat, aku menerima semua kesembuhan, aku menerima berkat melimpah, aku menerima hidup yang kekal, karena karya penebusanmu di atas kayu salib, karena engkau bangkit bagiku. Aku anak yang paling disayang oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita sama-sama mau ngomong yang kenceng ya. Saya anak yang paling disayang Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Sekali lagi yang kenceng banget. 1, 2, 3. Saya anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Good. Oke. Udah ya, ngerti ya. Sekarang kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Oke? Amin. Thank you Kak. Thank you Civelis. Oke, Nah, ibadah kita udah selesai. Waktunya betul. kita kerjakan activity. Siapa yang bawa buku? Bawa. Pintar. Pintar. Pada bawa semua ya. Iya. Nah, buat adik-adik yang di rumah, yang activity-nya belum datang, mungkin Tunggu sebentar lagi kali ya sebentar Kak ya. lagi, iya. Masih dalam yang perjalanan. belum daftar juga bisa DM Instagramnya Charis Kids. @CHARISKIDZ @CharisKids. Iya. Oke deh, berarti sekarang kita biarin adik-adik yang ngerjain dulu kali ya Kak ya. Iya. Oke deh, buat semua adik-adiknya, selamat mengerjakan aktivitasnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.